Halo, selamat sore. Kembali lagi. Di video kali ini saya akan melihat atau memberikan sedikit informasi ya terkait dengan sepeda motor Honda Beat terbaru di tahun 2022 ya. Khususnya untuk wilayah Pontianak atau juga di Kalimantan Barat ya. Jadi apa saja sih fitur-fitur yang ada di sepeda motor Honda Beat ini? Ya. Untuk fitur sendiri dari sepeda motor Honda Beat ini dari tahun 2021 ke tahun 2022 belum ada perubahan ya. Perubahan itu hanya dari segi eh, stripping ya atau dari warna. Ini juga warna jadi udah dari warna tahun 2021 ya, tapi memang ini untuk warna yang terbaru seperti ini. Dan di depan saya ini adalah sepeda motor Honda Beat tipe CBS. Beat tipe CBS ya. Karena untuk Honda atau sepeda motor Matic Beat ini ada 4 varian ya. Salah satunya itu Beat seperti ini, Beat CBS, dan berikutnya itu Beat CBS ISS, Beat Deluxe, dan satu lagi itu ada Beat Street. Dia masih anggota atau keluarga dari Beat. Dan di depan saya ini adalah sepeda motor Matic Beat tipe CBS, dan ini adalah warna hitam biru. Biar lebih mudah nyebutnya seperti itu, hitam biru ya. Sedangkan untuk warnanya itu ya sebenarnya itu adalah warna Techno Blue Black. Tapi supaya lebih mudah dalam menyebutnya kita sebut hitam biru seperti itu ya. Dan untuk harganya sendiri tipe Beat ini di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Pontianak, itu dibanderol dengan harga 18.925.000 ya. Ini harga per tanggal 1 Februari. Ini saya sebutkan. Ya. Dan untuk kredit sendiri sepeda motor ini bisa dibilang paling termurah ya di antara varian Honda yang lain, Matic Honda yang lain. Untuk tipe Beat gitu. Karena kita hanya bisa bayar dengan DP 2 juta tipe Beat ini. Untuk lampunya sendiri tipe Beat ini sudah menggunakan LED, sehingga pada malam hari itu lebih terang ya daripada lampu yang belum LED. Dan ini adalah unit tahun 2022 ya, dimana bisa dilihat dari kode seri nomor rangka seperti ini. Jadi di tengah itu ada NK ya. NK ini ada menunjukkan bahwa motor ini rakitan tahun 2022 ya. Di sini kita bisa juga cek di dalam jok. Bisa dilihat untuk kodenya ini masih menggunakan NK. Karena untuk NK ini adalah kode produksi tahun 2022. Sedangkan untuk kode produksi di tahun 2021 kan menggunakan kode MK seperti itu ya. Dan untuk tipe Beat ini sudah menggunakan ini ya, seat. Seperti ini. Dan untuk setiap pembelian sepeda motor Honda itu para konsumen sudah mendapatkan apa saja nih? Aksesoris atau ini tempat plat ya, betul. Jadi setiap pembelian itu sudah mendapatkan langsung tempat plat ya, dipasang sini. Tapi ini belum dipasang karena ini motornya memang masih baru datang. Selanjutnya ada juga spion atau mirror. Jadi setiap pembelian sepeda motor tuh mendapatkan 2 mirror atau 2 spion ya.
Dan spion yang satu ini adalah aksesoris, tapi pasti dapat. Dan untuk spion sendiri ini menggunakan lampu seperti ini. Kita lihat untuk yang dipasang ini adalah standar ya, standarnya seperti ini, dia belum menggunakan lampu. Sedangkan untuk aksesoris dia udah menggunakan lampu ya. Seperti ini. Dan untuk panel speedometer sendiri masih manual kombinasi dengan digital, bisa dilihat seperti ini ya. Jadi untuk indikator bensin dan kilometer itu menggunakan digital, sedangkan untuk panel kilometer atau kecepatan itu masih menggunakan manual seperti ini ya. Warna hitam blue. Dan untuk syarat kredit sendiri ini bisa di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Pontianak itu cukup mudah ya. Yang pertama itu pasti menggunakan KTP dan kartu keluarga. Dan untuk KTP pun sekarang harus sudah menggunakan eKTP. Jadi KTP yang belum eKTP itu tidak bisa ya, kecuali kita sudah mengajukan KTP tapi belum jadi ada surat keterangan dari Capil, itu bisa. Kenapa harus menggunakan eKTP? Karena sekarang database dari Samsat dengan Dukcapil itu terkoneksi ya, artinya bahwa benar data-data yang berada di instansi pemerintah itu harus sama. Tuh, jadi pertama itu KTP dan kartu keluarga. Nah, sekarang tidak perlu lagi untuk di fotokopi, cukup di KTP ya, karena zamannya sudah teknologi. Jadi tinggal foto KTP, foto KK, sudah ya. Seperti itu. Itu untuk kartu keluarga itu baik untuk pembelian cash maupun kredit itu juga harus menggunakan kartu keluarga ya. Kartu keluarga dan nama untuk STNK KTP, melampirkan KTP ya. Seperti ini. Dan untuk proses pengajuan misalnya kredit itu sangat mudah ya. Jadi bisa hubungi dengan marketplace, setelah negosiasi harga, uang muka sesuai. Nah, langkah berikutnya dari pihak marketing atau dealer akan memberikan informasi adanya pengajuan kredit ke pihak leasing ya, dalam hal ini perusahaan pembiayaan. Jadi dari pihak leasing nanti akan konfirmasi ke customer bahwa konfirmasi apa benar ada pemesanan sepeda motor Honda seperti itu. Misalnya benar, nanti sudah dikonfirmasi oleh leasing, pihak leasing akan datang ke rumah atau bisa juga ke tempat kerja untuk penandatangannya kontrak. Kenapa mesti kontrak? Karena selama kredit itu motor masih dapat asuransi, sehingga pada saat adanya kehilangan itu masih ada asuransi. Dan asuransi sendiri itu meliputi kehilangan ya, kehilangan dan juga kecelakaan. Tapi ada syarat-syaratnya dan batas-batasnya, dan untuk batas-batasnya nanti bakal dijelaskan ketika kita mengajukan kredit atau pada saat survei dari pihak leasing seperti itu. Dan prosesnya setelah dilakukannya survei, maka bisa nunggu 1-2 jam. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka dari leasing akan konfirmasi ke pihak dealer bahwa pengajuan pembiayaan atas nama si A sudah disetujui. Kemudian dari pihak dealer akan menghubungi ke customer bahwa pengajuan kredit sepeda motor Honda sudah disetujui, dan misalnya stok motornya sudah ada atau ready, maka hari itu juga atau saat itu juga motor sudah bisa diambil ya. Itu motor bisa diambil atau dikirim dari pihak dealer seperti itu ya.
Oke, sekian dulu ya untuk informasinya. Nanti dilanjut lagi, next akan saya ulas lagi beberapa fitur sepeda motor Honda terbaru. Dan mohon maaf, ini baru pertama kali. Terima kasih.